Padahal kalau petinggi TNI itu dari mulai Panglima, Kasat, Kasal, Kasau itu semuanya di bawah Menhan loh, ya kan? Tapi kalau Kapolri ini di bawah Presiden langsung. Tapi justru nggak ada persalaman, kan begitu? Mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini itu konten pas HUT TNI. Ada berita begini guys ya. Presiden Jokowi tak salami Kapolri di HUT TNI. Ada apa? Iya, Pak Jokowi ini kan orang Solo ya, jadi mungkin kalau marah itu ya sifatnya kayak sikapnya kayak orang Solo yang halus gitu ya. Jadi mungkin marah, ya nggak tahu, mungkin kecewa. Ya kan soalnya tragedi Kanjuruhan itu mendunia guys. Ya, tragedi Kanjuruhan itu mendunia, dan itu oknum polisi ya. Walaupun tadi tersangkanya kita ngeliat polisinya cuma 3 ya. Ya, dan itu nanti kan masih ada tim gabungan independen pencari fakta ya. Itu tadi penyidikan dari polisi, dari pihak Polri ya. Masih ada tim gabungan independen pencari fakta. Nah, karena masalah ini mendunia, akhirnya mungkin Pak Jokowi kan, wah ya malu lah. Kan dunia udah banyak memuji Pak Jokowi ya. Iya, kita sebelum baca itu kita dapat kiriman videonya guys. Kita lihat dulu ya videonya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih? Gak disalamin gimana sih? Atas kepercayaan rakyat, TNI menjadi garda bangsa yang lebih profesional. Ini pembawa acara apa itu namanya? Itu announcernya kok nggak kompak gini ya? Dir. Atau mungkin rekamannya yang telat, coba.
Nasional Indonesia. TNI adalah kita. Nah, itu nggak kompak lagi. Nasional Indonesia. TNI adalah kita. Yang perempuan ke-70 itu TNI adalah kita. Iya, coba latihan yang bener kan, malu dilihat. Ya Allah, TNI lo ini gimana sih announcernya? Masa nggak latihan sih? Kan dibayar juga lu dilatih itu ya. Siapa announcernya itu ya? Aduh. Kalian perhatiin ya, coba ulangi awal ya. Serius, gue sampai announcernya gue perhatian loh. Atas kepercayaan rakyat, TNI menjadi garda bangsa yang lebih profesional. Dirgayu Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah Nah, kita. Yang laki udah TNI adalah kita. Nah ini nih. Pak Andika, iya asli cuman begitu loh. Loh, Pak Dudung disalamin. Iya dilewatin loh guys. Ini yang ngirimin sampai diedit diulang. Loh iya dilewatin loh Pak Kapolri. Iya kan nggak mungkin ya kalau di tempat umum itu marahnya. Orang Solo guys. Bokap gue tuh lahir di Solo. Jadi kalau marah lebih banyak diem. Jadi gue tahu tuh. Iya tuh. Ya Pak Kapolrinya sampai begitu ya Allah kesian. Pak Dudungnya maju. Iya serius. Itu sahabat sampai ibu itu disalami loh. Pak Kapolri enggak loh. Iya loh. Bisa ya. Nah habis gitu. Nah ini bapak ini gak kenal gue. Kasat kan itu kalau angkatan udara apa ya? Nggak tahu gue. Iya Pak Maruf. Wah ya Allah Pak Maruf. Sehat Pak Maruf. Oh iya sini. Iya. Iya nggak disalami guys. Serius dilewatin begitu aja loh. Mana tadi ya sampai sini ya. Nah ini Pak Andika ya kita lihat ya. Serius. Oh Pak Kapolri mungkin nggak hormat kali ya. Kalau Pak Andika hormat kali ya. Kita. Nah kan Pak Andika hormat dulu Pak Kapolri. Loh iya Pak Kapolri nggak hormat ya. Iya itu nggak kelihatan kalau Pak Dudung mungkin hormat ya. Nggak kelihatan. Iya. Nah iya Pak Kapolri nggak hormat. Tapi kita baca dulu ya. Kita baca dulu di beritanya ya. Ini dari Kompas.com 6 Oktober 2022 tadi iya kan ini beritanya 6 Oktober tapi itu acaranya 5 Oktober mungkin habis gitu langsung ya ada 6 tersangka ya jadi harus marah dulu ya. Iya mungkin ya langsung 6 tersangka begitu nggak disalamin Pak Jokowi 6 tersangka langsung cepat ini prosesnya. Mudah-mudahan ya, walaupun tersangkanya kami masih bingung juga Pak. Bukan bingung ya, kami mengapresiasi artinya kok masih ada yang kami penasaran gitu. Yang nyuruh bawa gas air mata itu siapa gitu. Ya, kita baca dulu deh ya. Jakarta Kompas.com ada yang menarik saat Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2022. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tampak menghampiri pimpinan TNI dan Polri. Lalu mengajak mereka bersalaman usai perayaan digelar. Namun Presiden Jokowi terlihat tidak menyalami Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Padahal mantan wali kota Solo itu menyalami semua yang ada di sekitarnya. Awalnya Presiden Jokowi tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika yang mendapat giliran bersalaman pertama memberikan hormat dan membalas jabat tangan Presiden. Setelah Andika, Presiden tampak mendekati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan menyapanya. Namun Jokowi tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Kapolri. Ya. Pak Jokowi juga pernah hampir lupa salaman sama Pak Wakil Presiden kalau nggak salah ya. Mungkin lupa ya. Mungkin merasa sudah gitu ya. Kan pernah juga ya sama Pak Ma'ruf Amin kalau nggak salah lupa gitu. Ya, kalau nggak salah lupa ya. Seingat saya nih. Presiden kemudian menyapa dan bersalaman dengan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Terlihat Dudung pun memberi hormat dan membalas jabat tangan Presiden. Setelahnya Presiden Jokowi menyapa Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasau, Marskal Fajar Prasetyo beserta istri.
Kemudian Jokowi bersalaman dengan keduanya. Terakhir Presiden menyapa Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono beserta istri dan bersalaman dengan mereka. Usai bersalaman, Presiden Jokowi berbalik badan dan melambaikan tangan kepada tamu undangan upacara yang menyapanya. Penjelasan Istana. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi peristiwa tersebut. Menurut Heru tidak ada penyebab khusus Presiden tidak bersalaman dengan Kapolri usai upacara sebab Presiden Jokowi disebut telah bersalaman dengan semua tamu undangan yang berada di mimbar utama sebelum upacara berlangsung. Iya Pak, ya kita tahu kalau sebelum upacara ini yang peristiwa itu Pak. Kalau memang sudah bersalaman sama semuanya, ya pas di situ ya nggak salaman juga, udah begitu. Tapi ini kan ada perlakuan beda gitu kakak. Tapi inilah penjelasan istana guys. Kita harus, ya bolehlah istana menjelaskan seperti itu. Ya kita ngelihatnya begini, boleh dong berkomentar ya kan, berpendapat, beropini boleh kan. Artinya gini, di peristiwa itu, di panggung itu udah salaman semua ya, alhamdulillah salaman semua. Tapi di peristiwa yang barusan ini kan ada petinggi TNI dan petinggi Polri. Padahal kalau petinggi TNI itu dari mulai Panglima, Kasat, Kasal, Kasau itu semuanya di bawah Menhan loh, ya kan? Tapi kalau Kapolri ini dibawa Presiden langsung, tapi justru nggak ada persalaman, kan begitu? Mungkin ya. Setelah ini kan langsung ada tersangka kan Juruan, iya. Ada kemungkinan di situ, belum tentu benar gue guys. Tapi kan boleh kan ya beropini. Nggak ada masalah kan di mimbar utama sebelum upacara semua sudah disalamin. Dan kan yang di video itu Pak Presiden menyapa Pak Kapolri, kata Heru saat dikonfirmasi Rabu 6 Oktober 2022. Ya nggak mungkin juga Pak Heru bilang, ya ada masalah begini. Ya nggak mungkin lah. Ya jelas Pak Heru, kalaupun ada masalah Pak Heru ya bilangnya ya begitu. Bener Pak Heru. Ya sudah menjalankan tugasnya sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Iya bener. Bener lah. Diketahui institusi Polri belakangan ini disorot setelah peristiwa pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Tak hanya Sambo, sejumlah perwira juga diduga terlibat dalam skenario untuk menutupi peristiwa asli kematian Brigadir J. Ya, sampai hari ini kita masih melihat nih ya, masih proses. Tadi Sambo masih diperlakukan Mbak Sultan, dipayungin. Ya. Ditambah lagi baru-baru ini kinerja Polri kembali jadi sorotan usai tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Lebih dari 100 nyawa menghilang usai aparat kepolisian yang berjaga di stadion menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Iya, jadi ya mungkin itu akhirnya kan malu Pak Jokowi ya. Jadi mungkin ada kemungkinan guys. Itu kemungkinan aja ya Pak. Iya jelas loh Pak Jokowi ngelewatin gitu aja. Tapi kalau dari sekretariat negara ya kan sekretariat istana ya, sekretariat istana mengatakan ya nggak ada masalah, ya iyalah ya sesuai tugasnya lah ya. Tapi masyarakat melihat ini jelas banget nih, nah Pak Andika hormat salaman, ini Pak Kapolri nggak hormat, nah dilewatin. Iya Pak Dudung, nah ini ya Sret, Pak Kapolri ngadep dan cuman dilewatin. Nah ya guys, gitu aja dari gue ya. Abis nggak disalami ya, terus ada tersangka, 6 tersangka. Walaupun tersangkanya ya sekali lagi Pak, kami masih mempertanyakan tersangkanya. Dan kasus Sambo kami juga masih mempertanyakan Pak, kenapa Sambo dapat perlakuan Sultan begitu, dan apakah yang ditahan itu beneran Ibu PC. Jadi ya begitu Pak ya, kita terus akan mengawasi dan kita akan terus bersuara. Insya Allah suara kita didengar kok, didengar oleh rakyat, didengar oleh masyarakat, didengar juga oleh mereka insya Allah. Dan mudah-mudahan semua pejabat kita mau berlaku jujur dan adil. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu nggak disalamin. Serius. Kalau di panggung disalamin semuanya, iya semuanya. Tapi kan ini di sini dilewatin. Waduh. Iya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya
juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.